Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita tentang situasi dari sebuah keluarga di saat masa pandemi yang saya ambil dari buku saya, Cerita Tercecer Masa Pandemi. Dikisahkan Bang Muklis yang dikenal sebagai orang rajin, orang baik, ibadahnya bagus, sering bantu siapa yang perlu. Bahkan kadang-kadang ikut ngurusin masjid dan mandiin jenazah yang memerlukannya. Pada malam itu adalah malam terakhir bulan Roah yang berarti masuk puasa, persiapan sahur. Habis zikir wirid, sholat isya, Bang Muklis ditanya sama bininya, Pak Mumun, Bang, ntar kita nggak tahu mau makan pakai apa, kalau nasi sih udah saya siapin. Tenang aja Mon, rezeki nggak bakal dibiarin juga sama kita pasti dapat. Nggak mungkin kita ditinggalin mau puasa begini sama Allah, yakin? Ya deh. Sekarang ini udah pukul 11. Sholat udah, tarawih udah, zikir, ngaji udah. Abang jalan dulu ya. Abang mau ke pasar deh, tuh ada teman-teman yang dagang sayur, ada yang jadi satpam, insya Allah lah timbang-timbang minjem duit sedikit buat buka sahur nanti, insya Allah dapat. Setelah cium tangan, assalamualaikum, pergi, Bang Muklis berangkat ke pasar yang jaraknya 2,5 kilo. Bang Mumun balik, kemudian bebenah siap-siap. Tapi nggak tahu gimana, pikirannya lagi rungsang kali ya, atau kena sesuatu, nggak bisa tidur. Jam udah nunjukin jam 11. Pemohon wudhu, kemudian dia ngaji. Setelah sholat tambahan ekstra sunnah. Emang rajin nih bini. Pria-pria udah mau tidur, kira-kira pukul 1. Dia merasa ada sesuatu yang ngeganjel, perasaan gak enak. Tumben-tumbenan Bang Muklis lama, kalau dia udah datang paling jarak sejam, pulang pergi udah balik. Ini udah lewat dari 2 jam. Tapi setengah gak kuat, ngantuk. Dia coba tidurin. Kira-kira pukul 1 dia dengar ada orang ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Pasti bukain Pak RT, Pak RW sama seorang polisi, dan ada anak muda, kayaknya anak-anak Karang Taruna. Saling memandang. Pak RW bilang, maafin Pak Mumun, saya ngeganggu nih, bangunin Pak. Baru dapat kabar dari Pak Polisi, nganterin KTP, katanya ada korban tabrakan. Saya lihat, ini Bang Muklis. Ya Allah Bang, kata Pak Mumun. Nggak sangka abang tinggalin saya sendirian pas mau sahur kayak gini. Sabar Pok, kata. Yeah. Baik deh, Empok tenang dulu di sini, nanti saya panggil ibu-ibu nemenin, dan kita mau urus segala sesuatunya. Pamitlah mereka, Pak Polisi bilang mau ngurus jenazah di rumah sakit. Pok Momon merenung duduk di balik, sementara orang-orang juga banyak yang duduk dari bangku yang disiapin dari Pak RW. Menatap pagar pintu rumahnya, Pak Mumun berkata, ya Bang, tega banget abang tinggalin saya sendirian. Padahal kita tetap pengen sampai nanti tua, dan kalau berpisah karena ajal Allah, dan kita saling nunggu di pintu surga. Neteslah air mata Pak Mumun, dan beberapa ibu yang melihat Pak Mumun berdiri sendiri nampak nahan air matanya. Pak Mumun terkenang betapa
pahitnya suaminya, walaupun berapa bulan tidak ada penghasilan, tapi dia bantu apa saja untuk sekedar bisa makan, bisa berbagi seadanya, membantu orang-orang yang juga akhirnya diberikan makanan segalanya. Baginya suaminya adalah makhluk luar biasa. Sungguh di malam awal Ramadan yang harusnya dinikmati dan kegembiraan, bahwa momen malah bersedih. Tapi dengan tegar Momen mengatakan, abang doain saya juga, saya kuat ngadepin puasa nih sendirian. Aye bakal terus tiap waktu doain abang agar abang tetap diterima di jalannya Allah, dilapangin kuburannya, dibukakan pintu maafnya, dan diterima di surga. Jangan lupa bang, sesuai janji abang, tungguin saya bang ya. Ayo pasti sampai ke surga bareng abang. Mohon berdiri menatap langit, dan ketika masuk dia berkata, ya Allah, kuatkan hamba-Mu ini, jadikan suamiku penghuni surga, dan ku akan datang mengejarnya bersama di pintu surga. Terima kasih.